3, tambah sekitar 20 orang tambah. Karena di DPRD itu baru fraksi sendiri harus anggotanya sama dengan jumlah komisi. Rio ada komisi 5, kita cuma 4 gabungan ini. Kemudian kita bersyukur pada Allah, ini siang ini kita bisa bertemu sebagaimana kita jadwal kemarin dengan siapa? Kami ya, Oki kemarin. Kemudian soal kesalahan kita sampaikan kepada Nabi kita mau grogi gue dengan biasa nak ini yang biasa aja. Tak nampak ketanjak. Tidak begitu gembiranya kita tanjak ya. Saya kemarin ke luar negeri sama tanjak. Oleh-oleh itu tanjak saya kasih. Begitu saya apa dengan nak baju macam-macam tanjak saya kasih. Dewa belum mengasuhkan tanjak kemudian pakai luar negeri tak? Ada nanti tanjak dari apa sendiri, tanjak ham Indonesia sendiri. Dia cantik, kelas ya. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu terima kasih karena sudah makan, sudah juga kopi. Kami mau mendengar nih apa kira hajat dan tujuan datang ini. Dan kita dengarkan dari ketua rombongan. Baru nanti setelah sampaikan nanti baru nanti kita lanjutkan diskusi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah. Saya perkenalkan dulu Pak. Ya. Saya Denny Afyaldi, saya Ketua Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Opura. Sebelah saya tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Zulbaidi, yang mana kita sesuai dengan data yang kita dapat bahwa perusahaan PT SIR ini berdiri pada tahun 1998 yang diberi usaha oleh negara itu sesuai dengan sertifikatnya nomor 40 tahun 98 itu dengan luas yang mereka diberi usahakan sebanyak 3.608 hektar Pak. Untuk kawasan terbaru ya. Seluruh itu ada sebagian besarnya itu termasuk di Kelurahan Tinggi Opura, sebagian kecilnya termasuk dari Kabupaten Siak, yaitu ada 2 desa, Desa Meregan Barat dan Desa Tualam. Sebagaimana hasil sesuai informasi, PT SIR ini menggarap lahan yang usahanya yang diusahakan diberi izin oleh negara itu sebanyak 3.608. Itu PT SIR menggarap melebihi dari itu sebanyak 4.626 hektar. Ada terdiri beberapa agling Pak, yaitu agling 4 agling sebanyak 256 blok. Jadi sesuai dengan data yang kami terima pada tanggal 31 Desember tahun depan 2024 itu HGU PT SIR itu sudah selesai Pak. Sudah selesai, mereka sekarang dalam tahap perpanjangan perizinan untuk perpanjangan HGU PT SIR. Maka daripada sini masyarakat mengingat Pak yang katanya ada undang-undang Pak masalah plasma 20% ini sesuai dengan Permentan nomor 18 tahun 2021 dan surat edaran dari BPN ATR juga ada. Sampai saat ini kami masyarakat Opura tidak mengetahui kemitraan atau bagaimana pun kami tidak tahu perpanjangan HGU PT SIR ini apa yang kita. Jadi terjadilah, kita bercerita aja ya Pak ya, terjadilah kami membuat suatu pergerakan menuntut hak itu 20% tadi. Dari langkah yang pernah kami buat yaitu kami sudah melakukan audiensi juga. Mungkin Bapak tahu ada kemarin aksi damai juga dari masyarakat ke BPN dan Kanwil BPN provinsi, itu kami juga diterima untuk melakukan audiensi dari tokoh-tokoh masyarakat
kami mendapat informasi bahwa PTSR ini sudah secara persyaratannya sudah lengkap dan sudah diajukan untuk ke Kementerian ATR BPN di pusat. Yang menjadi suatu pertanyaan bagi kami, lampiran apa yang mereka lakukan. Jadi kami lakukan juga menyurati juga Pak ke Dirjen 7 dan Dirjen 3 supaya ini kami masyarakat menolak untuk perpanjangan HGU. Karena di sini ada suatu kewajiban dari perusahaan untuk memfasilitasi perkebunan untuk masyarakat tadi dengan sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi secara teknis kami masyarakat awam kan nggak tahu ya Pak. Nah itu nanti ada teknisnya undang-undang yang mengatur ya Bapak mungkin lebih paham tentang sini. Disinilah kami sudah menyurati meminta supaya di pusat itu nggak usah kami menolak untuk perpanjangan HGU. Kami minta kalau memang mau diperpanjang tolong diverifikasi kembali. Setelah itu kami juga melakukan audiensi juga Pak di Disbun tentang ini tentang tuntutan kami tadi, bahwa di Disbun juga rupanya sudah mulai terbuka data tentang rupanya ada kemitraan antara pihak perusahaan kepada yang katanya koperasi. Setelah kami selidiki juga koperasi ini Pak, sebenarnya kami tidak tahu koperasi ini, tapi secara real di lapangan kami menanyakan masyarakat ke Pak Piko, ke pihak koperasi itu. Koperasi mengatakan ini adalah suatu bentuk dana CSR, dan juga kawan-kawan media juga pernah menanyakan juga bahasa yang sama. Tapi pada kenyataannya rupanya koperasi tersebut juga dijadikan mitra. Datanya kami juga sudah dapat kemarin melakukan audiensi audiensi di pemerintah Kota Pekanbaru diterima oleh Pak Sekda, dan kami mendapat data. Kemudian kami lakukan bahwa untuk memverifikasi ini menanyakan ke masyarakat langsung, menanyakan rupanya Pak ada masyarakat kami tapi tidak tahu tentang kalau tanah dia ini dijadikan sebagai kemitraan. Tanah pribadi dia. Tanah pribadi. Bukan bagian dari perusahaan. Bukan. Tanah tadi dijadikan mitra untuk perpanjangan HGU PTS sebagai untuk melengkapi yang kewajiban perusahaan, fasilitasi perusahaan 20% tadi plasma. Ada juga beberapa di sini kayak ini Pak Tommy juga termasuk orang tua yang dijadikan juga tanah kemitraan. Kan dia sebenarnya sudah menanyakan juga kepada orang tuanya, orang tua tidak tahu tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah dikasih tahu. Yang kami inginkan di sini Pak, kami meminta kepada Bapak sebagai perwakilan kami minta dikirim Pak, dikirim kembali, diawasi Pak. Kami meminta diverifikasi kembali Pak data tersebut, dan kami menuntut Pak, lakukanlah Pak. Dan sebagaimana kami masyarakat Pura ini selama PTSR itu berdiri, mereka tidak pernah melakukan atau membangun pola KPPA itu terhadap masyarakat. Jadi kami minta kepada Bapak supaya ini dikirim, diawasi Pak. Dan kalau dapat kami juga Bapak menyurati juga ke Dirjen 7 dan 3 bahwa ini harus kita selesaikan dulu terhadap masyarakat Papua. Terima kasih, itu dulu dari saya. Mungkin ada kawan-kawan lain untuk menambahkan atau dari saya persilakan kita diskusi. Ingat kita diskusi di sini. Mungkin dari Pak Zulbedi dulu. Sudah Pak? Langsung kita diskusi langsung sama ini. Terima kasih Pak, itu dari saya. Jadi terima kasih atas penjelasannya. Pertama gini, ini kan awal mula kita komunikasi ini. Nanti kita ke arahnya biar ini nanti resmi kita lakukan. Nanti komisi nanti bikin surat ke beliau. Nanti kami mengundang dinas perkebunan. Jadi kalau Bapak datang, sebelum datang, kalau penting kan dinas koperasi di kabupaten di kota Medan kita undang kita, supaya nanti kita arah yang sama
Jangan masyarakat dikorbankan. Yang masuk undang-undang pun 20% itu tanah dia dari HGU itu untuk masyarakat kita. Ya kan itu sebenarnya. Bukan tanah kita yang dikasih lagi sama dia. Enak kali dia kan. Makanya menurut saya gini, ini memang petisinya agak. Saya pun kemarin dijumpai orang habis. Saya mau yang dari mana, dari siap kemarin? Tualang mereka ramai juga datang. Saya dijumpai orang. Nah, tapi semalam ini apa saya jumpa Sekda? Saya jumpa Sekda, keluar dari Sekda saya laporkan ketua. Itu kan sering. Nah, hari ini ada lagi orang masalah pura lagi. Ukuran orang kita semua itu bilang gitu. Acara informasi nanti kita komunikasikan gimana. Karena sampai sekarang saya pikir yang maksudnya ada komitmen koperasi dengan itu ada, tidak dilaksanakan. Nah, itu yang tidak betul kan. Oleh karena itu saya berharap ini informasi yang bagus ini. Karena kalau tidak kita siapa pun masalah kayak itu. Kita akan undang-undang kita hari ini banyak memihak ke penguasa masyarakat. Harusnya kalau mereka mau turun verifikasi baik dinas perkebunan, mana koperasi yang mitra itu, mana belahannya, kan pasti tunjuk belahannya. Kalau mitra itu kan turun dinas koperasi. Nah, ini seharusnya kan koperasi itu kan ini biasanya anak dari perusahaan sendiri bikin koperasi, Pak. Saya kan pengalaman, saya kan dulu akuntan, Pak. Nah, itu yang punyanya Maria. Maria itu rata-rata pengurus koperasinya orang karyawan perusahaannya dijadinya jadi pengurus koperasi. Jadi dia bisa kendalikan. Nah, uang itu parah lagi nih, uang KKP atau masuk koperasi pindah ke Maria. Saya ngauditnya sekolah. Jadi itu permainan perusahaan. Seharusnya yang jadi pengurus koperasi itu ya masyarakat kita. Itu pengurusnya orang mana? Ini Pak, pengurus koperasi itu orang kelurahan. Orang kelurahan semua ketua sebagai apa jabatan Pak Ajre? Kasih PM. Untuk wakilnya, sekretarisnya itu orang anak THR juga di kelurahan, bendaharanya juga orang kelurahan. Anggotanya, daftar anggotanya? Anggota tidak jelas. Nah, itu kan yang jadinya Pak, Banyak kali transisi. bentuk kemitraan ini tidak adanya pemerataan sosialnya Pak. Soalnya kenapa saya bilang seperti itu? Contoh tanah yang dijadikan mitra beliau itu tanah keluarga dia aja Pak. Ya. Untuk keluarga ketua koperasi itu aja hampir 100 hektar dilakukan mitra, dan masyarakat lain ditipu, dan tipu tadi tidak diberitahu. Oh, dia melakukan, dia cuma memberi informasi kepada yang pemilik lahan, ini CTC akan bantu nih, tapi tujuan bantunya tujuan itu apa nggak tahu, cuma dibantu aja ya. Punya nama masyarakat gimana Pak? Cuma dia bisa nerima tapi tujuan nggak tahu. Iya, dikatakan gagal paham dia tentang mitra itu. Mitra itu kan dalam undang-undang itu kan yang makanya dulu saya ketika saya jadi ketua pansus tanah wilayah itu kan yang target saya kan setelah perpanjang HG. Hari ini mau jujur ya utang kita tidak ada lagi. Orang bilang kenapa ada utang pada tanah wilayah. Saya bilang yang kita pikirkan itu 20 tahun depan. Ketika nanti ada perusahaan kepunyaan HGU, ini guna anak cucu kita berdasarkan perda ini ada hak kami. Itu jadi perda kita dulu. Bukan karena hari ini kalau jujur kita tidak ada lanjutan. Nah, yang parah lagi, saya hari ini belum selesai pansus tentang perawatan kawasan, hutan dalam kawasan. Ternyata saya pelajari, HGU itu tidak lagi jadi persyaratan mutlak untuk orang bikin perkebunan. Izin lokasi dari bupati, izin perkebunan keluar, dia udah bisa ngolah. HGU kapan? Dia usulkan sambil berjalan. Satu rotasi mungkin habis 30 tahun. Itu HGU tidak akan keluar juga. Tapi undang-undang belum mengatakan belum mengatakan HGU jadi harga mutlak untuk jadi usul. Mudah-mudahan ini yang bikin Riau-nya hancur, hutan kita hancur. Kemarin saya diundang di PB Bogor tentang hutan. Saya sampaikan kalau mau Indonesia bagus hutannya lagi, robah tuh undang-undang perizinan tadi. Harusnya HGU itu menjadi harga mati. Sebelum HGU itu keluar mereka tidak boleh menanam. Akibatnya hari ini apa saya bilang? Dia menanam, dia mengusulkan HGU 20.000, dia tanam 20.000.
karena izin lokasi udah keluar, izin perkebunan keluar. Tapi nanti harga ini keluar 10.000. Nah 10.000 ini kan perawan hutan. Tapi izin lokasi keluar, harga ini tidak keluar. Nah makanya di Riau hari ini yang terdaftar itu cuma baru 2 juta sekian. Sementara kebun hutan lebih 4 juta lebih. Riau. Ini akibatnya, makanya saya sepakat dengan siapa dan organisasi kita harus berbuat. Ternyata pendirian koperasi tak betul. Memang undang-undang koperasi hari ini dulu kan minimal 50 orang, 20 orang. Sekarang nggak salah 10 orang sudah bisa. Sudah bisa berkoperasi. Tapi koperasi yang bagaimana? Iya kan? Nah kalau koperasi sifatnya petani untuk HGU itu, untuk mitra, tentu harus ada yang mitra dari masyarakatnya bahkan. Ini kan sering kita Pak, ketika ada kita dijadikan objek orang, sering mendengar kita ditipu orang, ini ada HGU habis nih sana, ini lahan mau dijual. Saya sabar, kalaupun HGU-nya mau yang ada HGU itu mau dibagi, tapi itu masuk ke tempat sana bukan orang bukan baru. Sama juga situ, kalaupun ada 20% itu, ya untuk orang situ lah. Kenapa yang merasa dampaknya kan masuk ke situ, bukan orang Tenayan saya, bukan orang berpointer mana gitu. Nah pemahaman itu yang harus disampaikan. Menurut saya koperasi apa namanya itu harus di koperasi pegawai negeri kah, koperasi apa? Mungkin izin bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita latar belakang yang sama Pak, saya juga orang saya juga praktis gitu. Terima kasih buat bapak-bapak tokoh masyarakat sekalian penyanyi. Terima kasih. Izin Pak, saya di sini mungkin lebih menyampaikan kepada nasib orang tua kami di Papua itu. Karena apa? Karena saya sendiri pun merasa sebagai korban di situ. Karena apa? Karena awal mula pendirian dari koperasi ini, humasnya langsung menyampaikan, saksinya ada Pak Dewi di sini, dia mengatakan pembentukan koperasi ini tidak ada sangkut pautnya dengan perpanjangan HGU. Itu kata humasnya langsung dari PT Sepak. Nah, kenapa koperasi ini dibentuk? Ini hanya untuk menerima bantuan CSA. Sedangkan itu kan hal yang berbeda Pak. CSA berbeda. CSA berbeda. Itu kan undang-undang perseroan dan undang-undang tentang plasma kan berbeda seperti itu. Perda itu sudah ada, CSA ada perda. Nah, jadi sampai kesininya itu ada yang namanya pendataan wilayah kawasan perkebunan masyarakat dalam tanda kutip untuk peremajaan. Itu yang disampaikan kepada orang tua saya langsung. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ini katanya ada bantuan CSA tapi untuk perkebunan sawit. Saya bertanyakan sama saya, itu gimana ceritanya kok ada bantuan CSA tapi untuk kelapa sawit, bilang gitu. Apakah itu nanti tidak ada akibat di belakangnya? Saya bilang seperti itu. Beliau mengatakan, ketua koperasi bilang ini hanya untuk bantuan CSA seperti itu. Nah, pada faktanya dari teman-teman aliansi mendapatkan data bahwasanya koperasi dan data-data lampiran yang pemilik lahan itu disertakan, dinotariskan sebagai autentik untuk sebagai salah satu kewajiban mereka melengkapi persyaratan untuk persyaratan ya gitu. Nah, itu Pak. Saya juga sudah baca dari teman-teman sudah dapat bocorannya juga bahwasanya memang di akta notaris itu memang disebutkan bahwasanya itu adalah bentuk salah satu pengganti dari fasilitasi yang 20% dalam bentuk peremajaan perkebunan kelapa sawit masyarakat. Nah itu tadi Pak, kami merasa warga Opera ini sudah dibodoh-bodohi sama tokoh masyarakat yang katanya tokoh tapi kerjaannya menokong-nokong masyarakat Pak. Faktanya seperti itu saya sampaikan. Kenapa ya sampai saat ini yang dijanjikannya pun nihil, tidak ada sama sekali eksekusi ataupun tindak lanjut. Yang ada sekarang warga Opera dikorbankan nama-namanya atas dasar peremajaan perkebunan kelapa sawit sehingga memuluskan perusahaan ini untuk perpanjangan HGU. Seperti itu Pak. Jadi ini kan tampak jelas nih. Makanya saya dan Nanang bilang ketemu dulu kita. Kalau Pak Nanang sampaikan sebelum masuk di komisi, dia bilang tahu dulu kita masalahnya, sehingga nanti ketika masuk di komisi saya bisa backup, ya kan? Dan kemudian dinas perkebunan pun enak sama nanti kan kita undang ya Pak. Jadi dinas perkebunan kita undang, dinas koperasi kota Pekanbaru provinsi kita undang, provinsi di sejauh mana dia mengawasinya, ya kan? Nak mungkin pula
hanya 9 orang 10 orang bisa pula mewakili orang kurang kan tak mungkin kan. Yang kita tuntut kan 20% dari lahan dia. Kemudian dinas koperasi kabupaten dan kota Mulia dengan kita membicarakan koperasi juga. Karena tahu di koperasi dia orang situ ketuanya. Ketuanya tinggalnya di Tampan. Dia memang bekas dari Ukura, Pak. Dia anak kepala desa dulu. Kanisnya dari Ukura tapi aktivitasnya di Tampan. Adik-beradiknya itu tinggal di luar dari wilayah Ukura. Itu makanya di dalam koperasi tadi itu banyak warga dari luar lah namanya, Pak. Bukan masyarakat terimbas gitu. Nah, maunya undang-undang itu katakan bukan begitu untuk masyarakat tempatan. Makanya bilang tadi, kalau ada peruntukannya tapi masyarakat tempatan, bukan orang dari Taman Lebak situ gitu. Ya, tujuan undang-undang itu bagaimana ekonomi masyarakat tempatan itu bisa hidup. Jadi saya sering sampaikan di RBP Indakian Rabadi Sembilan. Kalau kalian mau tenang, dan jangan perut orang sekeliling gitu. Kalau orang itu lapar, pasti kalian tak nyaman. Di demo lah, dicuri lah, karena mereka mau makan. Tujuan kan yang sana sampai itu. Kemarin PT kan nak orang datang lagi. PT DS kan nak orang datang ya. Itu sih kan? Nak orang datang dia kalau ada kita undang. Terakhir diundang oleh PT oleh komisaris. Superman yang datang. Superman kan? Itulah tadi saya bilang jengkol itu, Pak. Jadi kira-kira kalau kita bikin audiensi, kita harus sepakat kita di komisi 2. Jadi maksud kita, tujuan kita hari ini biar saya tahu masalahnya, sehingga nanti saya sampaikan dengan kawan nanti ketika kita undang mereka, kita sudah ada bahannya. Kalau kita kemarin kan kalah kabur kita nggak punya data. Mereka udah siapa tuh? LSM-nya si kawan saya juga LSM. Dia datang situ, kami tidak tahu. Tapi dia maksa juga karena kawan, tapi kita tidak punya data. Makanya kita tunda waktu seminggu, kita undang mereka lagi, kita undang mereka, tapi mereka nggak datang. Jadi menurut saya lebih bagus ya Pak bikin resmi kita di komisi. Jadi nanti kita undang mereka. Dinas koperasi kita libatkan. Jadi kita sandingkan undang-undang itu dengan perilakunya. Undang-undang maunya begini, ini kok bikin gini, kok tanah kami pula jadi jaminannya untuk persyaratan perpanjangan itu nggak masuk deh. Tapi memang celah-celahnya di situ Pak. Setelah saya telaah itu memang kalau di PP 21 PP 26 2021 itu memang mengatakan bahwasanya pertama kewajibannya adalah membentuk 20%. Ya. Ketika 20% itu tidak didapatkan dari hak guna usaha yang diusahakan sama mereka, maka dicarikan alternatif lahan blok itu. Ketika lahan blok itu pun tidak dapat, ada opsi ketiga yaitu adalah peremajaan dan kelapa sawit. Nah ini langsung yang dihantam sama mereka. Kan belum komunikasi yang pertama itu selesai pertama dulu. Pertama kan harus ada di turun lapangan dulu mereka. Oh, Pak. Makanya saya udah sering ngurusin Pak. Makanya bukan apa saya bilang tahan tembak lagi ya. Tahan kena uang tidak. Kalau peluru semua kita tahan nih. Tapi uangnya bikin kacau nih. Saya bukan sekali 2 kali Pak ngurusin itu. Awak udah capek. Tak tahu di mana pula dengan orang. Makanya kita ini habis kampung saya habis kampung Pak. Hutan itu kita blok. Siapa kita jamin yang mereka menghabis. Jadi saya pernah sebelum reformasi masih Orde Baru. Saya langsung grup Pak. 2 orang sepakat. Ketika kebun masyarakat itu dibakar, kan masyarakat tak mau jual nih karena karet besar dulu kan karet primadona bukan kebun sawit dulu kan. Ketika masyarakat tidak mau jual, itu karet itu dibakar. Nah, saya turun berdua cuma saya satu, ada satu lagi kawan saya. Tapi saat itu kami betul-betul tidak mau uang. Bukan sombong enggak. Cuma tujuan ini kan keluarga kita semua. Apa kata sama sih ingat jihnya di sini si Pak Estejo. Nah, kita hajar hasil tak ada. Jadi harus ada komitmen dulu mungkin gitu Linda. Komitmen dulu kita bahwa kalau mau kita urus sama, tapi jangan ada yang main-main di belakang. Nah, itu penting karena ini kalau aku begini, uang tuh kalau akan dapat masih datang deh. Aku ada lihat TikTok satu orang lagi dikejar pun nggak akan dapat. Kalau tidak hak kita itu dikejar pun kita kejar duitnya nggak akan dapat. Kalau ada pasti datang.
Jadi saya rasa itu mungkin apa. Jadi apa namanya, berjuang kita, tulus kita untuk masyarakat kita. Allah pasti jalan. Saya 2014 berapa bangganya saya ketika ketemu dengan orang, ketika saya cari suara di daerah Rohingya. Kata orang tua, Tuan, ini Usaimi kan? Ya kok kenapa? Awak kan nggak membela tanah kami terbakar dulu kan? Berapa kami ganti rugi? Bahagia tak gerak? Ingat dia, kenapa? Semua diganti Pak. Dibakar kan? PT mau ganti rugi tapi mau jual, suruh jual. Kami tidak mau, kita minta ganti rugi karena kita tuntut kesalahan dia dulu. Semua diganti, pisang dihitung, semua tanaman dia itu dulu masih menggalis kan Pak Roy, masih menggalis. Terus kami perjuangkan. Tapi dengan tadi itu deh, saya dipanggil Kodim di Dumai, panggil Polres Dumai. Saya bilang, saya tidak pernah menyarankan demo, yang mau demo mereka. Jadi waktu demo masyarakat, saya datang. Koramil nangis-nangis suruh Pak pulang, suruh saya pulang. Saya bilang saya bisa pulang. Bapak jamin nggak? Kalau saya pulang terjadi apa-apa, Bapak saya tanggung jawab. Nggak minta ampun, benar, saya lupa katanya. Dia kan mereka nyampaikan aspirasinya. Ternyata kalau kita serius Pak, perjuangan itu bisa. Tapi itu tadi, kalau udah main-main uang nanti susah kita. Orang tuh akalnya Pak. Itu mungkin. Ada hal lain? Jadi begini, nanti kita kedepankan jangan ke KPA. KPA itu pemerintah. Ini Kompas Primer untuk anggota. Ya, kalau dengan perusahaan mitra, pangkat ya. Dulu pangkat, yang nanti kalau kita hearing itu sama dengan sistem pangkat. Pangkat kan dia kerjakan untuk kita. Nanti kita cicip ke dia. Tapi dengan catatan kita menjual buah ke dia lagi. Kan tak rugi sebenarnya dia Pak. Ketika pengurusan izin itu tidak dibolehkan, pemerintah melakukan ada komitmen. Ini undang-undang yang hari ini yang keliru. Sedang ada komitmennya kita dengan perusahaan. Tidak juga jalan, apalagi kita tak ada komitmen. Makanya bilang di undang-undang hari ini memihak ke masyarakat. Tidak lagi memihak ke perusahaan, ke masyarakat lagi. Semuanya saya pelajari semua. Tapi ya seperti tadi, perpanjang itu 1, 2, 3. Yang satu belum dikerjakan, yang ketiga dikerjakan. Itu guna pemerintah di sini ada dinas perkebunan mengawasi dulu. Biar nanti engkau juga bisa baca. Karena ini kan tugas kami di Komisi 2. Kita tahu lupa kabar. Kali mulia. Nah, datang telepon agak lagi. Kami sekarang makin yakin, kami tahan akan uang karena kami sudah punya tempat ngadu. Siap, kan? ya siap. Jadi kami yang usaha ketika kami tidak punya apa-apa, tempat ngadu tidak ada. Susah juga tuh. Makanya kemarin dengan Danang bilang ketemu dulu kita. Dan masalahnya kalau kita nggak elok. Yang pertama ucap terima kasih dari masyarakat Okura yang sudah datang ke operasi gabungan dalam rangka menyampaikan keluhan masyarakat ya terhadap PT SIR ya, SIR. Jadi dalam sampainya bahwa proses perpanjangan HGU yang menurut masyarakat itu tidak terbuka ya. Salah satunya persyaratan dalam aturan undang-undangnya mereka harus memenuhi 20% untuk masyarakat ya, harus bermitra dan ada mitranya koperasi. Nah, koperasi ini kita pertanyakan ya kan, koperasi kita pertanyakan ini koperasi betulan atau abal-abal gitu loh. Nah, kalau betul masyarakat anggotanya masyarakat mana? Nah, menurut undang-undang itu kenapa diberi oleh Jokowi memberikan 20% itu untuk apa? Untuk masyarakat tempatan. Jadi ekonomi masyarakat di sekitar dampak dari dia bikin kebun, dampak ekonomi buruk, diberi 2% mudah-mudahan ekonomi terbangkit. Hari ini kita akan kawal, ya, akan kawal mungkin berikutnya kita hearing di Komisi 2 nanti dan kita akan agendakan nanti akan turun ke lapangan. Rasa itu.